Shalom Jemaat Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan dalam program PIK, Pembinaan Iman Kristen. Temanya adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita masuk dalam etika pekerjaan. Mari kita berdoa, mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutupkan sikap hamba-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita ambil dari Kolose 3 ayat 17 dan 23. Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Sekalian, apakah kerja adalah bagian dari kutukan Allah karena dosa manusia? Apakah kerja adalah bagian dari kutukan Allah karena dosa manusia? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena sebagian orang berpikir kerja adalah konsekuensi daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Apakah demikian? Nah, sekalian, Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah bekerja bukan karena kekurangan, tetapi kerja merupakan bagian dari hakikatnya sebagai Allah. Kerja merupakan bagian dari hakikatnya sebagai Allah. Allah bekerja karena bekerja itu baik. Ya, karena bekerja itu baik dan sebagai salah satu dari sifat ilahi. Salah satu daripada natur ilahi yaitu bekerja. Jadi bagi mereka yang sudah pensiun dari pekerjaan yang sifatnya formal itu, tetap perlu bekerja. Bagi mereka yang sudah pensiun tetap perlu bekerja. Walaupun dengan jenis dan intensitas pekerjaan yang berbeda. Ya, sesuai dengan kondisinya, kondisi kesehatannya, kondisi tubuhnya dan segala macam, ya. Tapi tetap perlu bekerja walaupun dengan jenis dan intensitas pekerjaan yang berbeda. Nah, manusia sebagai peta dan gambar Allah harus juga bekerja untuk melaksanakan perintahnya. Manusia sebagai peta dan gambar Allah harus juga bekerja ya untuk melaksanakan perintahnya. Kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia. Kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia. Perintah untuk bekerja sudah diberikan Allah sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebelum ya perintah bekerja sudah diberikan Allah sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, dikatakan kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Itu dalam Kejadian pasal yang kedua. Jadi manusia jatuh dalam dosa ditulis dalam Kejadian pasal 3. Tapi perintah untuk bekerja yaitu Allah menempatkan manusia di Taman Eden ya untuk mengerjakan dan memelihara taman itu, dan hal itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi bekerja bukanlah akibat dari dosa, bekerja bukanlah akibat dari dosa. Bagi manusia kerja bukanlah sekedar untuk bisa makan. Ya, ada sebagian orang berkata terus kerja supaya bisa makan. Ya, salah satu kepentingan atau tujuan bekerja untuk makan. Tapi kalau bekerja hanya untuk makan, ya saya pikir itu merendahkan martabat manusia ya. Bagi manusia kerja bukanlah sekedar untuk bisa makan. Ya, singa jantan itu, yang jantan ya, binatang yang paling banyak tidur. Itu mereka singa jantan tidur sekitar 20 jam per hari, bayangkan. 20 jam per hari mereka tidur. Ya.
Yang cari mangsa biasanya si betina. Kalau sudah dapat mangsanya, si jantan bangun dari tidurnya, ya. Kalau lapar ya mereka makan, mengusir yang betina itu, ya. Lalu bangun dari tidur untuk kawin, ya. Jadi saudara sekalian, ini singa jantan tidur setiap hari 20 jam, ya. Ya, apa yang menjadi akibat dosa? Ya, kalau kerja merupakan bagian daripada natur manusia, ya. Sekarang apa yang menjadi akibat dosa? Bukan kerja, tetapi susah payah kerja, susah payah kerja. Itulah akibat daripada dosa, susah payah kerja. Lalu firman-Nya kepada manusia itu dalam Kejadian 3 ya, karena engkau memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah sumber hidupmu. Dari tanah sumber hidupmu, semak duri, rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi susah payah kerja. Kerja itu sendiri merupakan perintah Tuhan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa, maka mereka harus bersusah payah kerja. Ya. Ya, akibat lainnya dari dosa adalah kerja yang sia-sia. Kerja yang sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, akibat dari dosa, akibat berikutnya dari dosa adalah apa? Kerja yang sia-sia. Kerja yang sia-sia. Ya, ya ini hanya contoh saja, seorang yang usia 70 tahun berusaha waktu itu sekian tahun yang lalu, ya seperti apa ya, berusaha membohongi publik ya demi untuk memfitnah sebagian kelompok ya. Oh, ya. Orang pikir atau dia menyebarkan berita bahwa dia dikeroyok sehingga babak belur seperti gitu. Tapi sebenarnya terbukti bahwa dia barusan dari salon ya, mempermak wajahnya ya. Dan ketahuan dia bohong, ya dia ditangkap polisi. Ya, sebagian saudara tahu siapa dia. Saya tidak perlu sebut namanya ya. Sekalian, hukuman bagi penyebar berita hoax pada usia sudah 70 tahun. Ya aduh, kasihan ya. Orang 70 tahun harus masuk penjara ya, karena berita hoax. Oke. Nah, bekerja untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Bekerja untuk Tuhan itu tidaklah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu janji Tuhan. Bekerja untuk Tuhan tidak sia-sia. Ya, ini yang disebut dengan rasul orang Batak. Maksudnya bukan dia sebagai rasul penerus sama derajatnya dengan Rasul Petrus, Yakobus ya, tapi hanya sebagai orang yang diberikan fungsi, ya bukan jabatan tapi fungsi, ya fungsi kerasulan, ya, dan dia dipakai Tuhan untuk memulai gereja di tanah Batak. Sekarang jumlah jemaat HKBP itu sekitar 4 atau 5 jutaan di seluruh dunia ya. Nah ini orang besar ya dari Jerman ya, Nommensen ya. Ini diberikan karunia kerasulan ya. Bukan jabatan rasul tapi karunia kerasulan ya. Nah ini yang berikutnya adalah seorang tokoh besar juga, mantan pendeta kami ya, pendeta Dr. H.L. Senduk almarhum ya. Dia mendirikan gereja Bethel tahun 1970 dan kalau tidak salah ingat gereja Bethel adalah sinode pertama atau mungkin sinode kedua jumlah jemaatnya ya di Indonesia. Yang pertama HKBP, yang kedua gereja Bethel. Puji Tuhan ya. Jadi ini orang-orang yang
melakukan tugas pekerjaan pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh dan betul jerih payahnya tidak sia-sia. Ya, persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, nah teladan dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia dalam bekerja. Ada beberapa teladan yang penting ya dalam bekerja ya. Yang pertama, bagi Yesus tidak ada pekerjaan yang rendah dan hina. Tidak ada pekerjaan yang rendah dan hina. Tidak ada. Ya. 30 tahun dari 33,5 tahun usia Yesus di dunia ini, dijalaninya sebagai tukang kayu di Nazaret. Tukang kayu. Yang harus menggergaji kayu, memotong kayu. Kasar. Saya pikir kalau waktu itu kita jabatan dengan tangan Tuhan Yesus, saya yakin tangan Tuhan Yesus kasar karena biasa pegang kayu, biasa ngergaji kayu, ya. Ya, oke. Nah, yaitu Yesus mengangkat beberapa pekerjaan yang semula dianggap hina menjadi sesuatu yang mulia. Semula dianggap hina, kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang mulia. Yaitu Yesus menyebut dirinya sebagai pelayan meja dan gembala. Pelayan meja dan gembala. Lihat Matius 20, Yohanes 10 itu. Ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani. Ya. Kemudian Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Kalau kita hidup pada zaman itu kita bingung kenapa. Gembala pada waktu itu di kalangan masyarakat itu sebagai kelompok orang yang bawah, kelas bawah. Ya, gembala disebut sebagai uneducated, kelompok orang yang tidak berpendidikan gitu ya. Walaupun mereka berjasa sekali, tapi pekerjaan mereka tuh ya begitu loh, rendah hanya sebagai gembala ya. Tapi waktu Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, salah satu predikat daripada Yesus adalah beliau adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus tidak malu menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Ya. Oke. Jadi memang Yesus mengangkat beberapa pekerjaan yang semula dianggap hina menjadi sesuatu yang mulia, puji Tuhan. Oke, dalam tugasnya sebagai rasul di tempat-tempat tertentu, Paulus melakukan pekerjaan sebagai pembuat kemah. Karena tempat itu tidak mendukung pelayanan Paulus secara materi, maka Paulus harus bekerja untuk mendukung pelayanannya, ya, sebagai pembuat kemah. Kepada para penatua di gereja Efesus, Paulus berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kisah Rasul 20 ayat 34. Ya, jadi Paulus itu jadi contoh yang luar biasa. Ya. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah. Itu Kejadian 3 ayat 23. Untuk mengusahakan tanah. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mengusahakan tanah. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani-nya adalah abudah. Suatu kata yang sama dengan kata dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan ibadah. Ibadah. Abudah bahasa Ibrani, ibadah dalam bahasa Arab. Ya. Mengusahakan. Ya. Jadi bekerja adalah bagian dari ibadah. Ini penting. Bekerja adalah bagian dari ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Yang mencipta dan menebus kita. Ya. Jadi sekali lagi bekerja adalah bagian daripada ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, selanjutnya. Tekun bekerja keras adalah bukti daripada pertobatan. Kita nggak malas-malas, kita tekun. Itu adalah bukti dari pertobatan, tekun bekerja keras. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi.
Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, membagikan sesuatu. 1 Tesalonika 4:11. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Bekerja mencari nafkah sendiri. Sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu. Bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Ini teladan daripada Rasul Paulus. Ya. Nah, bekerja dengan cakap dan sungguh-sungguh ala perintah Tuhan dan ada hadiah atau pahalanya. Saya ulangi lagi. Bekerja dengan cakap dan sungguh-sungguh ala perintah Tuhan. Jangan malas ya. Dan ada hadiah atau pahalanya. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3:17 ya. Do it in the presence of our Lord Jesus Christ. Lakukan itu di hadirat Tuhan kita, Yesus Kristus. Do it in the presence of our Lord Jesus Christ. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu, apapun profesimu. Kecuali yang sudah jelas berkaitan dalam dosa ya. Jadi profesi yang netral ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, ini penting sekali ya. Oke, Amsal 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Cakap. Oh ya, terampil melakukan pekerjaannya. Ya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Contemporary English Version dikatakan, if you do your job well, jikalau kamu mengerjakan tugasmu dengan baik, you will work for a ruler and never be a slave. Kamu akan bekerja untuk seorang penguasa dan tidak pernah menjadi seorang budak. Ya. Oke. Prestasi kerja itu sangat penting. Prestasi kerja itu sangat penting. Di pendeta Stephen Tong, seorang hamba Tuhan yang dipakai di berbagai negara, dia mengatakan jangan jadi orang yang gila hormat, kata dia. Tapi gila mutu dalam tanda kutip, gila mutu dalam tanda. Memang segala pekerjaannya kita bisa lihat bagaimana beliau dalam berkhotbah kelihatan orang ini memang intelektual sekali, ya. Ya, jangan jadi orang gila hormat, tapi gila mutu dalam tanda kutip ya. Saya pikir itu baik ya. Bermutu. Ya. Oke, selanjutnya. Setiap manusia yang lahir di dunia, walau cacat, diberikan minimal 1 talenta. Itu talenta berbentuk bakat alamiah ya, atau lainnya ya. Minimal 1 talenta. Ya. Matius 25:18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Gak tahu dia. Dia mungkin iri hati sama temannya. Kenapa temannya diberi 5, ada temannya diberikan 2, mungkin ada dia berikan 3, 4. Kenapa dia cuma diberikan 1? Maka dia anggap, aduh, tuanku tidak menghargai aku. Ya, dia tidak usahakan tuh 1 talenta, dia tidak menjadikan sebagai modal. Tapi dia simpan saja, ya dia simpan dalam tanah, disimpan dalam tanah. Ya. Ternyata tuannya hukum dia. Ya 1 talenta tuh jangan kita anggap jumlah yang kecil. 1 talenta itu adalah 10.000 dinar. 1 dinar sama dengan 1 hari upah kerja zaman sekarang. 1 dinar adalah 1 hari upah kerja. Jadi ambil contoh ini yang ringan ya. 1 hari upah kerja misalnya 100.000 ya. 100.000 kali 10.000. 1 talenta adalah 10.000.
100.000 kali 10.000 berarti 10 miliar minimal. Jadi hamba yang menyembuhkan 1 talenta itu dia nggak menghargai berkat Tuhan. Pada 1 talenta sama dengan 10 miliar rupiah. Jadi bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Coba saudara diberikan 1 miliar. Saudara bisa berbisnis. Saudara diberikan 10 miliar, oh bisa macam-macam bisnisnya. Itu bukan satu pemberian yang sedikit, 1 talenta. Ya. Oh, saudara sekalian, ini penting sekali. Ya. Nah, kita bersyukur untuk teladan daripada Nick Vujicic yang lahir nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki, hanya kaki bagian kiri atau kanan itu. Ada semacam jempolnya, ya, tapi nggak lengkap juga. Sehingga dia kalau khotbah atau kasih testimoni, dia harus berdiri di atas meja. Tapi saudara lihat, Tuhan sudah pakai Nick Vujicic menjadi berkat bagi banyak orang dari puluhan negara. Dia pernah datang ke Indonesia beberapa kali, diliput oleh satu stasiun TV nasional. Ya, dia sudah punya istri, sudah punya anak beberapa. Ya, Tuhan pakai Nick Vujicic yang kita anggap ini orang tidak sempurna ya, tapi Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya, oke. Jadi jangan kita hina diri kita sendiri dan jangan kita iri hati sama orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita temukan, kita kembangkan. Ya, oke. Jangan kita iri hati sama orang lain karena lihat tuh Nick Vujicic yang nggak punya 2 kaki 2 tangan, tapi Tuhan pakai luar biasa. Ya. Oke, bagi umat Tuhan kita dikaruniai talenta alamiah plus karunia Roh Kudus. Ya. Kalau hanya orang manusia biasa hanya diberikan talenta. Tapi kalau kita umat Tuhan ada plusnya. Talenta alamiah dan karunia Roh Kudus. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya. Jangan menghina diri dan jangan malas. Jangan hina diri dan jangan malas. Tak perlu iri hati kepada orang lain. Karena setiap orang diberikan talenta dan karunia yang unik sesuai dengan tanggung jawabnya. Tuhan memberikan talenta dan karunia yang unik, yang berbeda dengan yang lain sesuai dengan tanggung jawabnya. Kecerdasan majemuk, kita dengar kata kecerdasan majemuk, multiple intelligence ya. Yang saya tahu nih, ada namanya kecerdasan interpersonal, ya, intrapersonal, logis matematis, bahasa, musik, kecerdasan naturalis, visual spasial, kinestetik, tantangan eksistensial, finansial, dan lain-lain. Saya yakin dengan bertumbuhnya kemampuan kita untuk dalam hal ilmu pengetahuan akan bertambah lagi. Ya, orang baru sadar, ternyata ada banyak kecerdasan majemuk yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Jadi kita nggak perlu iri hati. Temukan saja kecerdasan apa yang unik yang Tuhan berikan kepada kita dan bukan diberikan kepada orang lain. Ya, kita bersyukur untuk semuanya. Silakan mengasah potensi kecerdasan tersebut menjadi aktual dan optimal, sehingga Anda menjadi orang yang cakap di bidangnya. Sehingga saudara menjadi orang yang cakap di bidangnya. Tuhan yang Maha Adil biasanya memberikan kompensasi sebagai ganti kelemahan yang seorang miliki. Ya, nggak ada seorang sempurna, pasti ada kelemahannya. Supaya kita nggak sombong. Tapi di balik kelemahan itu ada kompensasi yang Tuhan berikan untuk kita sadari, kita temukan dan kita kembangkan. Ya, kita bersyukur Tuhan sudah pakai seorang yang sejak beberapa minggu setelah dilahirkan jadi buta. Ya. Tapi Tuhan pakai Fanny Crosby ini sampai usia 80 lebih. Dia sebagai seorang mantan dosen ya di universitasnya dalam bidang, kalau nggak salah dalam bidang literatur ya, dengan huruf Braille gitu ya. Hanya Tuhan pakai dia menulis banyak syair, banyak lagu, ribuan. Saya pernah baca 8.000 syair lagu yang Tuhan berikan ya, sehingga jadi berkat bagi banyak orang Kristen di dunia ini. Fanny Crosby.
Salah satu judul lagu adalah Blessed Assurance. Jaminan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada kelemahan tapi ada kompensasi yang Tuhan berikan. Ya. Kemudian ada lagi seorang bernama Stephen Hawking. Nah ini seorang yang sudah meninggal tahun 2018. Seorang ahli fisika. Sudah lihat orang ini seperti ini. Tapi Tuhan berikan dia anugerah luar biasa. Kecerdasan yang luar biasa. Sehingga waktu dia masih hidup dia jadi guru besar di Inggris. Walaupun Stephen Hawking ini sombong waktu itu, nggak ngerti ya pada akhir hidupnya. Tapi dia berusaha untuk menolak percaya pada Tuhan. Saya tidak tahu akhir hidupnya apakah dia terbuka hati. Ya. Tapi beliau meninggal tahun 2018. Tapi maksudnya apa? Orang seperti Stephen Hawking yang punya banyak kelemahan ini secara fisik. Tapi Tuhan berikan kecerdasan yang luar biasa. Ya. Seorang kosmologis. Ya. Kosmologis. Nah, kemudian ada seorang bernama Huang Guofu. Dia nggak punya dua tangan tapi bisa melukis dengan memakai kakinya. Dia melukis dengan kakinya. Ya. Kemudian dia melukis dengan mulutnya. Lihat saudara, ini Huang Guofu. Ya. Tuhan yang Maha Adil biasanya memberikan kompensasi sebagai ganti kelemahan yang seseorang miliki. Setiap orang punya kelemahan, tapi ada kompensasi yang Tuhan berikan. Ya, jadi jangan kita minder, jangan kita menghina diri, tapi temukan kompensasi apa yang Tuhan berikan dan kita kembangkan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sebagian orang membedakan antara pekerjaan yang rohani dan sekuler. Yang rohani dan sekuler dibedakan oleh mereka. Ya. Yang bekerja di bidang rohani itu dianggap selalu berada di hadapan Allah, karena rohani di hadapan Allah. Sehingga dianggap suci dan mulia. Oh, kamu pekerja rohani ya, kamu suci dan mulia, ya, karena berada di hadapan Allah, gitu ya. Yang bergerak di bidang sekuler dan tanda kutip itu dianggap tidak suci dan kurang mulia karena senantiasa bersinggungan dengan dosa. Oh, saya mau bekerja di bidang sekuler, yang berbuat dosa ya nggak apa-apa kan, karena selalu bersinggungan dengan dosa, gitu ya, kata sebagian orang. Ya. Apakah pendapat itu benar? Ya. Tergantung the man behind the gun. Siapakah orang yang dibalik senjata itu? Sikapnya, ya, kelakuannya bagaimana? Dibalik senjata itu. Dia menggunakan senjata dengan benar atau dengan dia menyalahgunakan senjata itu. Ya. Titus 1 ayat 15. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Tapi bagi orang-orang yang pikiran kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Ya. Jadi bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita. Ya. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang suci. Tapi bagi orang yang pikiran kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Oke, kata sekuler berasal dari bahasa Latin yaitu seculum yang artinya terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Sekarang masalahnya kalau kita menyebut ekonomi, politik, kimia, matematika dan lain-lain, kalau disebut sekuler, apakah bidang ekonomi, politik, kimia, matematika itu terpisah dari Allah? Kalau itu terpisah dari Allah, berarti orang yang bergerak di bidang itu boleh berbuat dosa seenaknya. Saya pikir pandangan kita orang Kristen tidak demikian. Segala ilmu kan asal dari Tuhan. Ya. Nggak ada yang terpisah dari Allah. Tuhan selalu memperhatikan, ya, mengawasi. Ya. Sikap hidup yang memisahkan itu membuat umat Tuhan bersikap seperti bunglon. Seperti bunglon, tahu ya bunglon? Ya, ini kalau bunglon nempel di tempat yang hijau, dia berubah warna jadi hijau. Kalau bunglon nempel di tempat yang coklat, dia berubah jadi warna coklat. Kalau sebagian orang Kristen, kalau nempel di gereja, wah dia jaga kesucian. Kalau berada di bidang bisnis, oh dia ikut dengan cara hidup, cara bekerja orang-orang dunia ini. Dia nempel di bidang politik juga seperti itu. Jadi, maaf saya katakan sebagian orang Kristen hidupnya seperti bunglon.
Apakah sikap demikian benar? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu mengawasi manusia dalam segala bidang? Jadi nggak ada yang terpisah dari Allah, nggak ada. Karena Allah itu pencipta kok. Ya, Daniel tuh dipanggil Tuhan untuk bergerak di bidang politik, Daniel. Ya. Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel bergerak di bidang politik dan di bangsa yang non Yahudi lagi, ya. Babel, Media Parsi. Ya. Kemudian maka berkatalah orang-orang itu yang coba cari kesalahan Daniel, ya, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi mereka coba-coba cari kesalahan Daniel, ternyata Daniel jujur, setia. Sehingga dia bilang, nggak ada kita bisa cari dakwaan untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi Daniel hanya menyembah Yahweh, tapi bangsa-bangsa lain kan menyembah dewa-dewi. Ya, mereka berusaha, ya ini saja, bidang ini saja yang kita dakwa. Kita mendakwa Daniel. Ya, itu perbuatan daripada lawan-lawan Daniel. Ya. Titus 1:15. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang suci. Tapi bagi orang pikirannya kotor dan tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Ya, kita minta Tuhan Yesus dengan kasih dan kuasanya membimbing, menyucikan pikiran, hati nurani kita. Ya. Banyak bidang dalam profesi ini, profesi itu sifatnya netral. Banyak bidang dalam profesi itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang bermain di dalamnya, siapa yang bermain di dalamnya, dan dengan cara apa ya bermain. Dengan cara apa? Apa dia ikut arus, ataukah dia coba berusaha menyatakan identitasnya sebagai umat Tuhan yang bergerak di bidang itu. Ya, dia menyucikan bidang itu. Ya. Kecuali bidang-bidang tertentu yang jelas-jelas berkubang dalam dosa. Misalnya bisnis mucikari, bisnis judi. Ya nggak bisa lah. Orang Kristen berkata, ya saya mau menyucikan bisnis mucikari. Ya nggak bisa lah. Ya, saya mau menyucikan bisnis judi. Ya nggak bisa juga. Ya itu jelas-jelas bidang tertentu yang jelas berkubang dalam dosa. Tapi ada banyak bidang lain yang netral saja. Tergantung bagaimana cara orang itu bermain, bertindak, bersikap. Ya. Ada juga sebagian orang yang setiap minggunya aktif di gereja, tapi setiap hari bekerja dan berbisnis dengan cara dan di bidang-bidang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Padahal setiap minggu aktif di gereja, bahkan ikut pelayanan. Tapi setiap hari bekerja dan berbisnis dengan cara dan di bidang-bidang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biar orang itu bertobat. Dan ingat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada. Biar Roh Kudus membimbing kita agar hidup kita, dalam kita berbisnis, kita bekerja, dalam kita bergaul, dalam kita berkeluarga, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami sudah belajar firman Tuhan. Apa yang sudah hamba sampaikan punya keterbatasan. Tapi Roh Kudus, roh hikmat membimbing setiap kami yang mendengar dan merenungkannya. Supaya kami boleh hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.